Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berada di weekend, hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa sentimen data ya yang cukup penting menurut saya, yaitu ada Fed Balance Sheet Amerika Serikat di mana kemarin tren penurunan masih terjadi. Ini akan bagus untuk data inflasi ke depannya. Dan kita kemarin dapat data inflasi core PCE dan juga PCE inflation. Kalau kita lihat dari core PCE inflation index di perdagangan kemarin itu mengalami sideways ya di 2,6% untuk inflasinya ya, belum ada penurunan ataupun peningkatan teman-teman. Kemudian dari data PCE Inflation Index di perdagangan kemarin baru mengalami penurunan tipis 2,6%, dan ini forecastnya tiba-tiba berubah ya. Kayaknya kemarin kita bahas forecastnya di 2,4, namun realitanya sekarang forecastnya di 2,5%. Jadi di perdagangan kemarin inflasi turun tipis 0,1% saja dari inflasi sebelumnya, dan juga core PCE-nya nggak kemana-mana. Data ini sebenarnya data yang menunjukkan bahwa dari ekonomi dan juga inflasi Amerika Serikat di minggu ini yang kita dapetin itu masih sangat-sangat kuat. Teman-teman ingat data di hari Kamis itu ada rilis data GDP dari Amerika Serikat. GDP-nya itu naik drastis. Dari sebelumnya 1,4% naik menjadi 2,8%. Ini udah 2 kali lipatnya, teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat lagi dalam posisi yang sangat strong. Apalagi kemarin rilis data PCE-nya justru malah sideways ataupun stagnan. Berarti di posisi sekarang kita harus cukup hati-hati dengan kebijakan dari The Fed ke depannya. Karena kalau kita melihat dari data ini bisa jadi Fed akan kembali hawkish dan juga higher for longer ya. Kebijakan suku bunga yang tinggi masih akan mungkin untuk dipertahankan oleh The Fed melihat dari rilis data yang sebenarnya cukup tidak bagus untuk inflasi karena kita melihat dari GDP yang meningkat. Namun apapun itu, keputusan dari The Fed kita akan dapetin sekitar 5 hari ke depan. Detailnya 4,21 hari ya teman-teman, 4 hari 21 jam ke depan, di mana di bulan Agustus tanggal 1 akan ada keputusan terkait dengan suku bunga. Dilihat dari sini sih forecastnya masih akan kemungkinan suku bunga dipertahankan di poin saat ini. Semoga sih dari data minggu ini The Fed nggak sampai hawkish kembali. Oke teman-teman, kita akan lihat dari beberapa berita yang lain. Namun sebelumnya aku mau forward satu campaign yang datangnya dari Get.io. Teman-teman tahu nggak apa app Ketizen atau permainan Ketizen yang cukup rame di Telegram? Jadi ini temennya Hamster Combat teman-teman. Jadi Ketizen itu bakalan meluncurkan token namanya Keti, dan sekarang sudah masuk di fase pre-market trading di Get.io. Teman-teman bisa memulai untuk membeli untuk token Keti ini di Get.io ya. Sebelum tokennya nanti resmi listing di exchange tersebut. Caranya gimana? Teman-teman bisa langsung masuk ke website yang ada di bawah, klik join now, kemudian teman-teman bisa langsung kirimkan voting kalian di sini. Nah, jadi Ketizen ini sudah masuk di perdagangan pre-pasar yang ada di Get.io dan saat ini tengah diperdagangkan. Untuk waktu perdagangannya itu sudah dimulai dari tanggal 25 Juli 2024 ya. Dan sekarang kita berada di tanggal 27, jadi sudah 2 hari berjalan, dan kalau kita lihat di sini transaksi sudah terjadi. Namun harus diingat bahwa fase pre-market ini kita cuma baru bisa melakukan pembelian, belum bisa melakukan penjualan, dan riwayatnya secara transparan sudah ditampilkan langsung di market order yang ada di Get.io. Ini adalah transaksi-transaksi para pembeli yang sudah melakukan pembelian sebelumnya, termasuk dengan nominal-nominal yang kita bisa temukan di sini, teman-teman. Jadi udah pada mulai melakukan pembelian.
Nah, kedepannya setelah fase pre-market ini diselesaikan, Ketizen akan bisa diperdagangkan langsung di Gate.io dan mulai ada pergerakan harga. Sebelumnya sudah ada beberapa proyek di sini yang melakukan fase pre-market seperti Avail, ZKL, Mocha, Blast, Hamster, kemudian Eigenlayer, Dog, L3, dan juga proyek-proyek yang lain. Jadi bisa dibilang udah banyak banget token-token yang masuk di fase pre-marketnya Gate.io ini, dan ada yang sukses launching, ada yang juga malah nyungsep ketika dia awal listing. Jadi apapun itu, kalau teman-teman memang tertarik untuk berinvestasi di project yang mana project itu masih cenderung baru, ya kan, dia listingnya di pre-market, itu punya risiko yang cenderung tinggi ya teman-teman, sekaligus menghadirkan peluang cuan buat teman-teman yang juga lumayan tinggi. Dan kalau kita lihat sih di posisi ini sebenarnya cukup menarik untuk teman-teman yang memang pengen untuk memperdagangkan Ketizen ya. Jadi Ketizen ini aktivitasnya akan berakhir di tanggal 2 Agustus nanti teman-teman. Jadi bakalan selesai, ada hadiah buat teman-teman yang pengen ikutan dari campaign ini. Prize pool sebanyak 10.000 US dollar bisa teman-teman menangin. Prize pool ini tergantung nih berapa orang yang bakalan ikutan atau join. Semakin sedikit orang yang akan join, semakin besar jumlah prize pool yang kita terima. Jadi ini ibaratnya jatah lah untuk kita para investor awal yang pengen untuk mendapatkan reward dari pre-market ini. Gitu teman-teman. Jadi pembeliannya itu bisa teman-teman lakukan deposit dengan BTC, Ethereum, USDC, USDT, dan juga Solana. Ya, untuk pengguna yang mau mendaftar bisa daftar dulu aplikasi Gate.io, lakukan deposit dan baru bisa mengikuti fase pre-market ini. Jadi semua informasinya aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin mau join, bisa langsung cek description box untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan campaign tersebut. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada di pasar. Teman-teman, berita kemarin ada berita bagus dari co-sponsor senator behind Elizabeth Warren. Jadi teman-teman tahu Elizabeth Warren ini sudah bikin anti crypto army, sekaligus dia sebagai senator di DPR juga bikin regulasi ketat terhadap kripto yang diperdagangkan di market Amerika Serikat. Banyak sekali teman-teman terkait dengan proposal yang dia sudah buat, yaitu The Digital Asset Anti Money Laundering yang sudah efektif di tahun 2023 kemarin. Dan saat ini salah satu pendukungnya, ya ada co-sponsor di belakang dari senator, itu mengundurkan diri dan menarik proposal terkait dengan crypto regulation yang baru ini. Dan ini tentu saja merupakan narasi bagus untuk crypto teman-teman, apalagi sekarang udah menjelang pemilu ya kan. Jadi nama senatornya adalah Roger Marshall, baru aja melakukan withdrawal dari keputusan pendukungan dari crypto ban anti money laundering dan undang-undang tersebut, rancangan undang-undang tersebut. Jadi rancangan undang-undang tersebut itu ditarik langsung oleh senator Roger Marshall, dan sekarang kita menunggu bagaimana keputusan dari DPR lagi nih, karena kan ini baru satu orang yang memutuskan untuk mundur. Gitu. Semoga sih kedepannya ini bisa digagalkan ya. Sebuah regulasi yang tentu saja akan memperketat pembelian dan juga transaksi di market kripto. Kemarin juga ada berita bagus dari salah satu kandidat presiden, Robert Kennedy, teman-teman. Jadi kemarin dia menyampaikan di sebuah acara forum gitu, di mana dia mengatakan bahwa saat ini dia berinvestasi full di Bitcoin sebagai aset wealth-nya dia. Jadi dia nyimpen dananya semua di Bitcoin. Menarik banget, salah satu kandidat presiden ini yang memang sudah cukup rame sejak tahun lalu, teman-teman. Jadi US presidential candidate Robert F. Kennedy ya, dia baru aja mengatakan bahwa dia full commit untuk menyimpan asetnya di Bitcoin. Lalu beberapa berita yang lain datang dari after the approval of the spot Ethereum enter Coinbase today. Jadi ini berita terbaru di mana Grayscale kemarin masuk ke exchange Coinbase.
Berarti ini ada penjualan yang dilakukan oleh Grayscale terkait dengan aset Ethereum yang dia punya setelah ETF dari Ethereum ini launching. New inflow haven't even yet start. Ya, oke. Belum ada inflow terbaru yang bikin market mengalami kenaikan yang signifikan secara data on chain. Kalau kita melihat dalam posisi saat ini, tidak terlalu banyak ada inflow yang terjadi pada market Bitcoin ya, sehingga merupakan sebuah indikasi bahwa market masih dalam tekanan jual. Apalagi kalau kita lihat dari beritanya ada Mt. Gox, kemudian juga ada dari BlockFi ya, belum lagi ada transaksi yang dilakukan oleh Grayscale yang juga masih turut melakukan penjualan atau tekanan terhadap market. US governments kita belum melihat data terbarunya, namun ada potensial melakukan distribusi kembali terhadap Bitcoin. Jadi menurut saya tekanan jual memang masih sedang terjadi untuk saat ini. Namun meskipun begitu, Ethereum ETF itu kemarin mendapatkan rekor inflow yang lumayan bagus meskipun ada tekanan jual dari Grayscale. Kalau kita lihat dari data terbaru, ini adalah datanya teman-teman terkait dengan inflow yang terjadi pada ETF spot Bitcoin ya. Inflow-nya nggak terlalu banyak, ada BlackRock aja yang masuk, Grayscale masih dalam tekanan jual. Sementara dari data terbarunya itu ada dari ETF spot Ethereum yang kemarin mendapatkan inflow yang lumayan baik ya, terutama dari Grayscale Mini, salah satu produk dari Grayscale, namun Grayscale yang utama itu justru malah mengalami arus keluar. Kemudian ada BlackRock, ada Bitwise, ada Fidelity, VanEck, Franklin Templeton, Invesco dan kawan-kawannya juga mengalami inflow yang masuk. Ini merupakan sebuah berita bagus untuk market kripto yang mana pelan-pelan ETF spot baik itu Ethereum ataupun Bitcoin pelan-pelan sudah mendapatkan akumulasi. Ini ada berita dari Changpeng Zhao, mantan founder dari Binance teman-teman, atau mantan CEO-nya ya. Sekarang dia masih tetap aja sebagai founder. Jadi kapan Sisi akan keluar dari penjara? Kalau kita lihat dari berita ini, jadwalnya Sisi akan keluar setelah masa tahanan sekitar 4 bulan nggak sih? Ya 4 bulan yang lalu ya. Itu dia bakalan keluar di Agustus tanggal 30. Itu berita awalnya, karena kalau kita lihat dari sini bahwa setelah keputusan hakim Sisi bersalah, dia langsung dikabarkan masuk ke penjara teman-teman, dan untuk spekulasi lanjutannya kemungkinan dia masih akan di penjara sampai tanggal September ya, tanggal 29. Jadi lebih lama dari prediksinya bakalan keluar di 30 Agustus, namun pada kenyataannya dia bisa bertahan lebih lama di sana sampai 29 September. Jadi tambahan 1 bulan teman-teman. Jadi sebelumnya kan dia kena kasus terkait dengan perdagangan di Binance ya, yang dianggap manipulatif, dan juga ya itulah kasusnya teman-teman pasti tahu. Sisi masuk penjara dan at the end dapat keringanan dari sebelumnya dijatuhi hukuman 3 tahun, itu akhirnya bisa dipangkas menjadi 3 bulan teman. Namun kalau kita lihat dari data ini sepertinya 4 bulan tahanan. Itu buat Sisi. Kemudian dari berita yang lain datang dari salah satu exchange yang ada di Jepang, namanya Bitflyer. Baru saja menyelesaikan akuisisi FTX Jepang untuk memperluas bisnis custody mereka. Jadi mereka juga mempertimbangkan layanan ETF aset kripto. Oke, ini berita yang cukup bagus, di mana Bitflyer ini salah satu perusahaan exchange yang ada di Jepang baru aja menyelesaikan akuisisinya untuk FTX Jepang. FTX globalnya udah collapse, tapi ternyata FTX di Jepang masih running ya sampai sekarang ini, dan sepertinya transaksi juga udah mulai turun karena kasus tersebut. FTX mungkin kesulitan untuk membranding kembali diri mereka, dan akhirnya ya dicaplok sama Bitflyer ini dalam untuk mengamankan mereka punya exchange dan juga aset-aset yang terus mengalami penurunan. Selain itu ada berita datang dari Coinbase, kabarnya dijatuhi hukuman sampai 4,5 juta dari British regulator, dari regulator yang ada di Inggris.
Ya, jadi ini berita terbaru, Coinbase kena denda. Kalau kita lihat dari beritanya di sini, oke, regulator Inggris mendenda Coinbase sebesar 3,5 juta atau sekitar 4,5 juta US dollar ya pada hari Kamis karena melanggar perjanjian sukarela yang dirancang untuk menghentikan pertukaran mata uang kripto agar tidak menerima pelanggaran resiko tinggi. Oke, kena kasus lagi Coinbase. Ya, itu beberapa berita, teman-teman. Tambahan satu lagi, Solana flip BNB ya. Solana sekarang berada di posisi keempat dan BNB berada di posisi kelima. Ini untuk pertama kalinya BNB berhasil digeser dominasinya, teman-teman. Salah satu crypto exchange yang cukup besar ya akhirnya dilengserkan sama si Solana ini. Wow, Solana meningkat ya kapitalisasi pasarnya. Kita akan lihat gimana pergerakan dari market, especially Bitcoin. Di perdagangan kemarin, indeks dolar justru malah mengalami pelemahan. Padahal kalau kita lihat dari data PCE inflation, kemarin harusnya sih bagus buat dolar ya. Tapi ya dolar turun tipis sih 0,08, nggak terlalu signifikan. Di perdagangan kemarin, aset-aset yang kemarin kena tekan lumayan dalam, ada sedikit recover harga kayak gold. Kemarin naik 1%. Kemarin juga ada S&P 500 yang mulai kembali recover setelah meninggalkan banyak gap di sini. Terus Bitcoin juga kemarin naik lumayan 3% dengan posisi BTC dominance yang sudah naik lumayan tinggi dan sekarang agak sedikit koreksi. Altcoin kemarin persentasenya naik lumayan kayak Dogecoin, kemudian ada Solana, lalu ada WLD, Worldcoin, IVO kemarin juga naik lumayan tinggi, Manta naik 5%-an. Ya itu sih beberapa altcoin kemarin cukup positif. Dan kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin saat ini, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini masih punya kecenderungan untuk menuju korektif lanjutan, teman-teman. Dari posisi pergerakannya di time frame daily, tekanan jual menjelang closing time frame daily ini masih cenderung bagus ya. Beberapa jam menjelang closing time frame daily masih bagus, dan kalau kita lihat dari potensinya sih kita bakalan create satu candle hijau lagi, teman-teman. Smart money overall lumayan masuk ke market di perdagangan kemarin, jadi lumayan bagus. Setelah Bitcoin ngetes area 63.000, ternyata ujinya ini, pengujiannya ini lumayan bagus sih. Jadi ada banyak buyer yang tertarik masuk di range antara 65.000 sampai dengan 63.000 pada Bitcoin. Jadi setelah dites tersebut ternyata wah minat pasar lumayan nih ketika Bitcoin di harga tersebut. Jadi kita akan lihat respon positif ke depannya untuk pasar. Oh ya, peningkatan dari altcoin dan juga penurunan dari BTC dominance ini mungkin dipicu ya sama bagaimana adanya inflow yang terbaru dari ETF spot Ethereum ini. Saya menilai bahwa ETF spot Ethereum ini punya pengaruh terhadap dominasi Bitcoin. Ya, semakin banyak inflow dari ETF spot, ini bisa memberikan indikasi positif untuk altcoin. Sementara kalau inflow-nya lebih banyak ke Bitcoin spot, mungkin Bitcoin dominance yang juga bakalan mendapatkan impact terhadap kenaikan, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari proses sekarang, ya Bitcoin masih bakalan berpotensi untuk mengarah level 71.000. Ya, semoga aja bisa achieve di bulan ini, bulan Juli, semoga bisa closing positif hijau buat Bitcoin. Nanti Agustus ya terserah sih mau kemana. Tapi yang pasti semoga Juli dikasih positif dulu. Level 71.000 tidak terlalu mengecewakan untuk Bitcoin. Dan juga altcoin nih, semoga BTC dominance yang udah naik tinggi kemarin bisa drop dalam ya. Kasian banget altcoin pada tertekan terus, teman-teman. Dan ya mungkin beberapa teman-teman yang udah tetap sabar untuk DCA, semoga bisa memperoleh peluang cuan yang lebih besar ke depannya dari hasil kesabaran dan juga upaya kalian. Kita juga udah banyak sekali bahas koin-koin baru di market, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan banyak pembahasan-pembahasan kripto, kemarin kita sudah bahas Cardano, Habar, PayPay, kemudian Pit Network, Cell atau GRT, DYDX, IO, kemudian PP, Floki Inu, Bread, dan kawan-kawannya. Kita sudah banyak sekali membahas. Jadi buat yang ketinggalan silahkan langsung cek di profile channel ini. Ada banyak pembahasan kripto yang bisa teman-teman lihat, teman-teman.
Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada komen lain mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar channel YouTube ini dan jangan lupa untuk join di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.